warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sari 1, Ibu Tini Suhartini SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik CGP 9, Ibu Winarti MPD. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Cici Nopeni SPD, serta rekan-rekan guru dari SD Negeri Sari 1 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada rekan-rekan semua. Sudah sepantasnya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita semua tempat ini untuk kegiatan pendampingan individu yang dilakukan oleh Ibu Cici sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Shalawat serta salam mari kita limpahkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga. Semoga kita semua menjadi umatnya yang diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, hari ini saya sebagai pembawa acara izin untuk menyampaikan susunan acara yang terdiri dari pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, ketiga sambutan dari pengajar praktik, yang keempat itu pemaparan materi dan diskusi oleh CGP angkatan 9, dan terakhir itu penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara ini, kita buka acara ini. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah dan semua yang disampaikan dapat kita serap dan pelajari dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah SD Negeri Sari 1 yang akan disampaikan oleh Ibu Tini Suhartini SPD MPD. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pendampingan individu kedua ya Bu ya. Yang pada dasarnya ini adalah acara pendidikan guru penggerak yang kebetulan di SD Negeri Sari 1 ini ada guru penggerak angkatan 9 yaitu Ibu Cici Nopeni. Semoga Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita umatnya mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Winarti selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 9 atas kehadirannya, dan saya cintai Bapak Ibu SD Negeri Sari 1 juga calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Cici Nopeni. Semoga dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah 2 jam ke depan kita akan melaksanakan acara pendampingan individu bersama Ibu Winarti dan Ibu Cici Nopeni. Semoga kita semua diberikan pengetahuan, mendapatkan pengetahuan yang bermakna untuk kita semua. Dan semoga insya Allah ke depan SD Negeri Sari 1 akan menghasilkan atau melahirkan calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Bu Cici lolos menjadi guru penggerak di angkatan 9 sehingga akan dapat menularkan atau mengimplementasikan apa yang diketahuinya
Baik, untuk efektivitas waktu saya ucapkan silahkan kepada Ibu Cici dan Ibu Winarti untuk melaksanakan pendampingan kedua dalam pendidikan guru pemrograman ini, dan kita siap untuk mengikuti acara ini bersama. Semoga dapat mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah memberikan sambutannya untuk membuka acara kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita harapkan dapat mengimplementasikan di sekolah kita, terutama khususnya untuk Ibu Cici, umumnya kita semua sebagai guru yang bisa menularkan kebaikan-kebaikan di sekolah ini untuk memajukan sekolah ini. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu pengajar praktik Ibu Winarti MPD. Waktu dan tempatnya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Tini Suhartini SPD MPD, yang saya hormati ibu-ibu guru SDN Neglasari 1, karena udah di-mention tadi saya takut salah ya. Jadi udah satu semuanya ya Ibu ya. Dan yang saya banggakan CGP saya Ibu Cici Nopeni, yang pada kesempatan hari ini adalah sedang melaksanakan pendampingan kedua dengan saya. Baiklah, sebelum kita melaksanakan pendampingan ini selanjutnya, kita sebaiknya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat pada kita, terutama nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk memperlancar, menyukseskan acaranya CGP yaitu Ibu Cici pendampingan kedua, yaitu tentang memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan yang nantinya adalah akan berimbas di sekolah ini, membawa perubahan di sekolah ini untuk menuju kemajuan. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya sampai di hari akhir nanti. Allahumma amin. Ibu Kepala Sekolah, izinkan saya sudah izin kedua kali ya Ibu ya. Saya ulangi lagi, saya mohon izin hari ini saya akan pendampingan kedua yang tentunya agak lama ini. Prosesnya agak lama dan saya harus mendampingi Ibu Cici selama 110 menit Ibu Cici untuk presentasi, dan tadi saya sudah awali dengan coaching ya. Jadi sebenarnya coaching 1 jam saya dengan Ibu Cici tadi, tapi karena ibu-ibunya sudah siap jadi saya pending. Nanti saya lanjutkan coachingnya dengan Bu Cici setelah selesai, jadi tidak terlalu mengganggu waktu waktu Ibu ya. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada ibu-ibu, walaupun habis gerak jalan ya, apalagi ibu pimpinan yang sangat mendukung CGP-nya ya, dan teman-teman, tanpa kolaborasi dari teman-teman atau semua warga sekolah yang di sini tidak mungkin bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ini dari semua ya, tenaga pendidikan dan seterusnya, pokoknya warga sekolah. Memang penting inti dari presentasi Bu Cici nanti akan bisa berjalan lancar dan membawa perubahan yang lebih baik lagi. Jadi presentasi kali ini tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan baik ini adalah merupakan rangkaian pembelajaran atau pendidikan Ibu Cici. Jadi saya mendampingi Ibu Cici dalam memprakarsa perubahan yang berkaitan visi yang sudah ada di sekolah ini. Bagaimana nanti diskusi itu sebenarnya sih idealnya harus ada komite juga Bu. Ada komite, ada orang tua, ada siswa. Nah akhirnya kami sepakat ya untuk SD kita hanya kepala sekolah, CGP,
perwakilan guru dan staf tata usaha yang penting ada gitu. Mudah-mudahan ini sudah mewakili yang diinginkan dari pusat waktu ya. Itu aja yang saya sampaikan, dan yang berikutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Cici untuk mempresentasikan bagaimana setelah kemarin belajar satu modul 1.1, 1.2, 1.3. Nah, teori yang sudah dikuasai, saya percaya Bu Cici hebat, udah menguasai apa yang ada di LMS, dan sekarang saya mau tahu bagaimana penerapan di sekolah ini. Jadi tidak hanya belajar di teori saja. Kalau sudah teori dengan Ibu Fasil, dengan Ibu Instruktur, nah tugas saya adalah langsung datang ke sekolah CGP-nya untuk menyaksikan dan mengamati, dan jika perlu adalah kita bimbingan seperlunya kepada CGP itu untuk memperlancar semua pendidikan CGP itu. Dan nanti setelah selesai pendampingan ini diakhiri dengan lokakarya, ya. Dan di lokakarya nanti tidak perorangan, tapi kumpul CGP semuanya. Dan nanti yang isi materi kami dari pengajar praktik bergantian gitu. Jadi inilah rangkaian pendidikan di CGP. Itu saja ya Ibu Cici dan Ibu Prasmala. Mohon izin sekarang saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Cici untuk mempresentasikan PPT-nya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari Sabtu ini yang seharusnya begitu banyak jadwal di luar sana, tapi alhamdulillah mau mendampingi saya untuk mengadakan pendampingan individu 2 tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Begitu juga untuk ibu guru semuanya, ibu guru SDN kelas hari 1, saya mengucapkan terima kasih walaupun sudah lelah bergerak jalan pagi-pagi, tapi masih menyempatkan waktunya untuk datang ke sekolah untuk mendampingi saya. Pada kesempatan kali ini saya akan langsung mempresentasikan hasil dari belajar saya, yaitu kali ini kita akan mengadakan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Apa dan bagaimana itu nanti akan kita ikuti tahapnya step by step sampai akhir. Di slide itu nanti ada 20 slide Bapak dan Ibu. Oh, Ibu semua. Ya, ibu-ibu. Jadi seperti apa sih visi? Seperti apa sih prakarsa perubahan? Ini yang akan coba saya gali dari sekolahan kita SDN kelas hari 1 supaya sekolahan kita akan lebih baik lagi. Bagaimana nanti ke depannya? Visinya seperti apa? Prakarsa perubahannya seperti apa? Ini yang akan kita gali. Sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya, saya ingin memperkenalkan. Ini adalah pendamping individu 2 CGP Angkatan 9 yang mana fasilitator saya yaitu Ibu Yeti Arika Desiviana, serta pengajar praktik saya Ibu Winarti, kepala sekolah SDN kelas hari 1 yaitu Tini Suhartini, dan saya Cici Nopeni sebagai CGP Angkatan 9. Pada diskusi kali ini kita akan diskusi, yaitu tujuan diskusi mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi visi yang selama ini kita praktekkan, kita telangkan di KOSP kemarin sudah ini ya Bu ya, kita sudah membentuk KOSP, di dalamnya ada visi dan misi. Nah dari visi misi itu kita akan gali seperti apa sih, sudah sesuaikah cita-cita atau impian kita terhadap murid-murid kita di masa depan. Nah akan kita kulik nanti di sini. Apa itu visi? Visi sekolah itu pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi, dan kekuatan bersama warga sekolah mengenai wujud sekolah pada masa yang akan datang. Sebelum kita melihat lebih dalam lagi, saya akan menampilkan satu puisi.
supaya kita lebih paham ya Bu, visi itu seperti apa sih. Selama ini kan visi hanya yang mau yang bikin KOSP saja ya, visi hanya yang buat KOSP, yang buat KTSP, yang lainnya ya sudah hanya coba visinya apa, tapi kita kurang menjiwai seperti apa sih seharusnya, bagaimana sih seharusnya supaya visi dan misi itu dapat terlaksana, supaya impian itu dapat terwujud, khususnya untuk murid-murid kita di masa yang akan datang. Melihat Indonesia karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Meliuk, aku mendengar lautan Hindia bergelora membantu di pantai Meliuk itu. Aku mendengar lagu saya Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah penguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebak dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Bapak, bukan lagi lagu Bapak yang mendengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Tangkur Palaran, bukan lagi Tangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung menyanyi di pohon tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung pergi, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku hidup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Ya, terima kasih. Sudah dilihat ya Bapak, Bapak lagi, Ibu-ibu, puisinya. Ini adalah puisi karya Presiden pertama kita, Soekarno. Aku melihat Indonesia. Apa hubungannya dengan visi misi? Ternyata dari dulu Soekarno sudah memikirkan visi dia hanyalah Indonesia. Dia sudah menanamkan di dalam jiwanya, dia ingin Indonesia apapun caranya, bagaimanapun caranya. Dari situ dia menanamkan di jiwanya, dia harus mendapatkan Indonesia, dia harus melahirkan Indonesia. Dia tuangkan ke dalam semua
semua perbuatannya supaya yang menjadi impiannya, visinya tercapai. Jadi dia tidak melihat lagi apa itu yang namanya Maluku, apa itu yang namanya hamparan sawah, tidak. Tapi semuanya itu adalah Indonesia. Begitu juga kita kali ini. Kita tidak hanya melihat anak yang cerdas saja, kita tidak hanya melihat sekolah yang baik saja, kita tidak hanya melihat guru-guru yang pandai saja, tapi kita ingin membuat visi sekolah kita menjadi terwujud, yaitu khususnya untuk mewujudkan siswa-siswa yang berprestasi. Visi itu kita tanamkan untuk keberpihakan kita kepada murid. Apa yang harus kita lakukan supaya murid-murid kita memiliki karakter-karakter yang baik? Apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Apa yang harus kita lakukan? Nah, semua itu kita tuangkan ke dalam visi. Jadi, itulah keterkaitan antara tadi ya, visi puisi yang dibacakan milik Bapak Soekarno. Ini. Setelah mendengar dan menyaksikan puisi, aku melihat Indonesia. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Ya. Jadi dalam puisi ini Bung Karno mengatakan apapun yang ia lihat, apapun, apakah itu laut, sawah, gunung, bahkan wajah anak desa, Bung Karno hanya melihat Indonesia. Jadi seperti itu. Ini adalah satu visi Bung Karno yang disampaikan dalam bentuk puisi. Bung Karno dalam puisi ini membangkitkan dan mengobarkan semangat untuk mencintai tanah air Indonesia. Begitu juga untuk kita. Kita harus mencintai murid-murid kita. Puisi tersebut menggambarkan visi Presiden pertama akan wujud kesatuan dari keragaman kekayaan yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan kita. Murid-murid kita beragam. Murid-murid kita itu kaya. Kaya akan apa? Kaya akan potensi. Beragam potensinya. Tapi dari situ kita harus membuat mereka mewujudkan apa potensi yang ada dalam dirinya supaya nampak. Jadi potensi-potensi yang ada dalam diri mereka yang selama ini samar-samar supaya bisa terwujud, supaya bisa lebih jelas lagi. Oh, anak ini ternyata berpotensi di bidang musik. Kita giring mereka untuk musik. Oh, anak ini potensinya untuk olahraga, bola atau renang. Kita dorong mereka. Jadi tidak hanya serta-merta matematika harus 100, IPA harus 100, tidak ya. Nah, bagaimana supaya kita menggiring ke visi misi kita? Sebelumnya akan saya ajukan pertanyaan. Nanti ibu-ibu guru di sini saya minta untuk mengisi kalimat rumpang ini. Cita-cita untuk murid. Yang pertama kita memimpikan murid-murid yang seperti apa yang nanti ibu pikirkan, yang ibu mimpikan itu seperti apa. Kita percaya bahwa murid-murid adalah, nanti ibu tuangkan juga, nanti akan saya bagikan sticky note-nya. Untuk nomor 1 sampai 6 nanti akan saya bagi-bagi warnanya ya Bapak Ibu. Untuk 1 dan 2 nanti saya akan menggunakan warna yang kuning. Untuk 3 dan 4 kita menggunakan warna yang hijau. Kalau yang ini kita warga di sekolah bisa menggunakan yang pink. Sedangkan yang terakhir kita akan menggunakan yang warna orange. Ibu tuangkan semua impian-impian ibu tuangkan supaya kita bisa melihat sejauh mana sih visi misi sekolah kita, apakah sudah sesuai atau belum. Sambil menunggu Ibu Cici membagikan sticky note-nya. Jadi dalam hal ini kita sedang berusaha menerapkan prinsip Ki Hajar Dewantara yang dulu selama ini kita menganggap bahwa anak terlahir bagaikan kertas putih. Nah, ternyata itu tidak benar. Jadi anak terlahir itu dengan kodratnya masing-masing. Anak itu sudah membawa minat bakatnya sendiri-sendiri. Hanya saja bakat itu tidak selamanya sudah nyata. Jadi masih buram. Nah, siapa yang
yang harus menebalkan yang masih buram itu adalah kita. Siapa di rumah orang tuanya? Kalau di sekolah orang tuanya ya kita, guru-gurunya. Nah, kitalah yang berperan menebalkan bakat minat anak yang mungkin belum diketahui oleh anak tersebut. Dan kita harus pahami, tidak semua anak bisa mengetahui apa sebenarnya minat bakatnya. Memang ada yang dari awal sudah mulai ngerti apa sih minat saya, bakat saya, tapi ada yang belum. Itulah. Dan kebetulan saya juga nulis buku ya, ibu-ibu ya, untuk ternyata kita peran orang tua untuk menebalkan itu sangat berperan sekali ya. Ini buku saya yang baru terbit ini adalah kisah inspiratif yang di sini saya tulis di sinopsisnya. Tidak semua anak bisa memahami apa sih semangat saya, apa sih bakat saya. Nah, inilah kehadiran orang tua yang sangat dibutuhkan untuk menebalkan minat bakatnya. Jadi ini saya kemarin liburan saya bikin buku ini gitu ya, pas liburan 2 minggu itu ya. Karena memang saya sebenarnya ingin menuangkan kayak Hajar Dewanto bagaimana prinsipnya, tapi saya agak, mas berani gak ya? Akhirnya saya buat kisah inspiratif kebetulan untuk mengajar di kelas 9. Jadi sekaligus saja saya numpang aja sedikit saya masukkan tentang KHD-nya itu. Jadi itulah sambil menyelam ya gitulah ya itu ya sambil menyelam minum airnya. Jadi sekali mendayung 2 atau 3 terlampaui gitu. Jadi itu saja. Terima kasih. Silakan sudah dibagi sticky note-nya untuk diisi. Terima kasih. Pertama ya? Iya. Oh, saya nggak ada hijau kuning semuanya. Enggak, yang mana aja kali lah. Tiga begini. Satu gua kuning nggak muat.
Iya. Nanti ibu nilai. Ini sih nomor ibu dulu sudah ganti mana Bu? Tes mana? Ini kan nomor 1 ini. Ini kan itu doang. Nomor 2. Jadi kalau dicerai satu. Siapa yang mau curhat silakan. Yang mau curhat panjang kali lebar. Kasih itu aja HPS F4. Ini hasil jawaban dari kalimat penumpang yang tadi sudah diisi, yaitu kita yang pertama kita membimbingkan murid-murid yang tadi saya minta tolong satu ibu ingin membacakan hasil jawabannya. Bu Mumun. Iya, nama 1. Dideketin nggak apa-apa. Iya, Masya Allah. Kamu yang antik ya, saya balik. Trik Bu Guru biar anak mereka maju. Terima kasih Bu Cici. Yang pertama, kita memimpikan murid yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang mempunyai karakter yang baik. Nah, yang kedua, murid-murid yang sama juga, yang berkarakter, yang tentunya karakter yang baik ya. Yang ketiga, memimpikan murid-murid yang belajarnya menyenangkan, senang dengan teman-temannya di kelas. Terus selanjutnya, saya memimpikan murid-murid soleh dan berakhlak baik, santun kepada orang tua, berbudi pekerti yang luhur, berpikir kritis, semangat dalam belajar dan selalu berinovasi. Selanjutnya, kita memimpikan murid-murid yang bisa menjadikan diri mereka masing-masing dengan kelebihan yang mereka miliki. Dan yang paling utama harus mengutamakan akhlak. Dan yang terakhir, kita memimpikan murid-murid yang aktif, inisiatif serta mampu mengenali potensi yang ada pada dirinya dan mendapatkan pembelajaran yang bermakna untuk masa depannya. Itu yang nomor pertama. Tepuk tangan dong. Terima kasih Bu Mumun sudah bersedia membacakan jawaban dari nomor 1. Untuk yang nomor 2, saya wakilkan, nanti gantian. Saya Bu. Biar saya biar ini dulu biar nanti yang kalau ada yang mau Aktif. ayo Bu Huria silahkan maju untuk membacakan nomor 2. Jeng jeng jeng. Kayaknya kalau udah ada guru penggerak mesti Rame pokoknya. bisa motivasi. Tentang kecil ya. Nomor 2, kita percaya bahwa murid-murid adalah murid yang berakhlakul karimah, murid yang cerdas dan pintar, murid-murid yang unik dengan potensi dan keberagaman, mempunyai karakter hampir sama, karakter yang beragam. Saya percaya bahwa setiap murid memiliki potensi dalam dirinya masing-masing, aset bangsa dengan karakter yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai dengan potensi diri sendiri. Semua anak baik diibaratkan sebuah kertas putih yang bisa kita bentuk dengan nasihat-nasihat yang baik sehingga akan tertanam dalam diri mereka. Jadi tepuk tangan. Ya, ini contoh baik karena pengen semuanya tadinya dibaca, tapi karena ada teman-teman yang lain Yang mau lagi tuh. ada 6 soal dan partisipannya ada 6, oleh sebab itu satu persatu Bu Dewi atau siapa yang mau baca nomor 3? Saya dulu. Iya, Dia ada di YouTube. betul. Silakan Ibu. Jangan dipotong ya. Kalau ada YouTube. Oke, untuk nomor 3, di sekolah kita mengutamakan, jawaban dari teman-teman itu mengutamakan
yang mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Selanjutnya di sekolah saya mengutamakan pendidikan secara menyeluruh yang tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif, namun juga psikomotornya sehingga pembelajaran berpihak pada murid. Lalu di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid-muridnya. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan pendidikan berkarakter mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Terakhir di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid-muridnya. Jadi semua YouTube. Jangan senang kalau guru muridnya kayak gitu. Bahagia ini bahagia. Kan disorot Silakan Bu Sum. Terima kasih Bu Guru. Untuk pertanyaan yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid-murid sangat unik dan beragam. Tadi sama ya. Yang kedua, murid di sekolah kita sadar bahwa mereka sangat membutuhkan bimbingan dari Bapak Ibu Guru. Mereka dapat menggapai cita-cita dan menggali potensinya. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi murid yang berhasil ditentukan oleh semangat dan motivasi diri sehingga mempunyai tekad yang kuat. Terima kasih. Pertanyaan nomor 5. Nah, yang Dewi. Dewi, tepuk tangan. Habis olahraga kamu semangat. Hitung-hitung membakar kalori. Jalan. Karena dia bisa isi, dibakar lagi. Nomor 5 Ibu. Pertanyaan nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk yang pertama, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa menumbuhkan dan terus memotivasi siswa. 2, kita warga di sekolah yakin untuk membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Yang ketiga, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan berkarakter. Yang keempat, kita warga di sekolah ini yakin untuk menentukan arah mana yang harus kita ambil agar dapat menuntun dan membimbing murid menentukan sikap. Yang kelima, kita yakin untuk kerjasama dengan orang tua untuk mengembangkan potensi anak yang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pertanyaan terakhir. Ayo siapa? Butika, Bu. Ibu kalau manggilnya situ jadi situ. Mana David Siti Atiko. Butika, silakan Butika. Untuk pertanyaan ke-6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jawabannya dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, siswa kita siswa yang unik dan beragam memiliki berbagai macam potensi. Yang ketiga, kita dan warga di sekolah paham bahwa butuh karya sama dan dapat berkolaborasi dalam pembentukan karakter siswa. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk menambah sikap dan perilaku butuh proses dan pembiasaan yang kontinu. Yang keempat, kita di sekolah ini paham bahwa
kita di sekolah, tenaga pendidik kependidikan yang berkewajiban memajukan sekolah yang kita tempati. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Terima kasih tepuk tangannya untuk kita semua yang sudah melengkapi kalimat penumpang, 6 kalimat penumpang. Jadi kita ambil kesimpulan dari pertanyaan 1 sampai 5. Kira-kira sudah sesuai belum ya Bapak Ibu dengan visi misi kita? Ini visi sekolah kita, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, kreatif dan mandiri, berdaya saing, berbasis teknologi dan berbudaya lingkungan, sebagai insan yang berakhlakul karimah. Gimana? Sudah sesuai atau belum? Ada yang memimpikan tadi muridnya berakhlak, ya, berkarakter baik. Kita sudah memiliki karakternya tadi ya. Berinovasi betul ada. Ya, ada yang berinovasi sudah. Berakhlakul karimah sudah. Sesuai teknologi ya. Melek teknologi, jadi jangan hanya gurunya saja. Jangan anak itu hanya tahu handphone, gamenya saja, tapi apa-apa yang ada di dalamnya juga tahu. Makanya saya itu sering kalau memberikan PR itu bukan di LKS. Coba besok kita menggambar. Kamu sering nonton YouTube? Iya Bu. Kalian menggambar dari nonton YouTube mulai dari awal sampai akhir. Bu boleh nggak dihitung ya? Kenapa kalau di Google saya nggak berikan? Kalau di Google itu gambar biasanya sudah langsung jadi. Tapi kalau di YouTube itu step by step. Bahkan dia ada memunculkan gradasi seperti apa. Nah itu yang saya ingin tanamkan. Atau misalkan besok itu ibu mau ngasih materi, memberikan materi tentang sifat-sifat cahaya. Coba ya nanti cari di YouTube, boleh di Google. Sifat-sifat cahaya itu seperti apa? Apa saja. Jadi itu untuk pembukaan dulu. Jadi ketika nanti mereka datang ke sekolah, mereka sudah ada bayangan. Jadi ketika saya menerangkan tidak kosong. Setidaknya mereka sudah tahu seperti itu. Ya, jadi anak kita kenalkan seperti itu. Jangan hanya tahunya game, nonton YouTube nggak tahu apa yang ditonton. Ya, jadi harus berbasis teknologi. Berdaya saing. Apa yang dimaksud berdaya saing? Nanti ketika mereka sudah lulus dari SD, mereka akan melanjutkan ilmu yang mereka dapatkan di SD itu nanti bisa digunakan untuk jenjang berikutnya. Apalagi kalau sampai mereka sudah mengalami masuk ke dunia kerja, apa yang mereka dapatkan harus bisa diaplikasikan di kehidupan nyata mereka. Jadi pada intinya, sudahkah visi SDN Neglasari 1 sesuai? Sudah apa belum? Sudah. Apakah sudah berpihak pada murid Bapak Ibu semuanya? Sudah. Jadi ketika kita ingin membuat visi, jangan hanya gurunya, tapi visi itu harus ditekankan kepada muridnya. Muridnya harus berinovasi, muridnya harus berkarakter. Nah, kalau muridnya saja diminta berkarakter, diminta melek IT, diminta berakhlakul karimah. Nah, bagaimana dengan gurunya? Gurunya berarti harus memiliki semua visi yang ada dijabarkan tadi. Sebelum kita menyampaikan ke murid, gurunya harus sudah memiliki visi tersebut. Berikutnya, nah Bapak Ibu, setelah tadi kita melihat visi sekolah, saya berusaha untuk membuat visi guru penggerak. Yang visi ini yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, berkarakter mandiri dan bertakwa, berbudaya lingkungan serta berbasis teknologi. Visi ini awalnya saya terapkan hanya untuk kelas saya. Dan rencananya kalau memang itu sudah berhasil, baru nanti kita tularkan untuk kelas-kelas berikutnya. Kalau tadi kan visi sekolah kan banyak ya Bapak Ibu ya. Tapi saya persempit lagi. Nah, penjelasan dari komponen visi. Cerdas. Cerdas itu menggambarkan murid
mampu menerapkan kemampuan dengan mengandalkan logika sebagai pendukungnya. Jadi yang dimaksud cerdas bukan hanya pinter ngakal-ngakalin. Biasanya tahu ya, pinter ngakal-ngakalin. Anak-anak biasanya, gimana nih ya, dia nggak dihukum sama bu guru. Wah, nanti. Nah, itu namanya pinter ngakal-ngakalin. Ya, gimana ya ulangan nih? Gimana caranya ya biar dapat nilai bagus? Nah, itu bukan pinter yang baik ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi cerdasnya harus mengandalkan logika dan kecerdasannya sendiri, bukan dari kecerdasan orang lain kita conteknya doang. Yang kedua yaitu mandiri dan bertakwa. Mandiri dan bertakwa ini adalah cerminan dimensi profil pelajar Pancasila. Apalagi sekarang kita SDN Negeri Sari 1 sudah menggunakan kurikulum merdeka yang walaupun baru diimplementasikan di kelas 1, 2, 4, dan 5. Tapi walaupun kelas 3 dan 6 belum menggunakan kurikulum merdeka, tapi saya yakin dimensi ini pasti ada walaupun hanya tersirat, tidak tertuang dalam pembelajaran. Kemudian yang berbudaya lingkungan serta berbasis teknologi, menyiapkan peserta didik untuk menghadapi masa depan, namun tidak melupakan budaya lokal. Nah, ini kita yang sering lupa. Budaya lokal kita itu sangat arif, sangat baik, sangat banyak, tapi kadang kita lupa, khususnya anak-anak kita. Mentang-mentang kita sudah melek IT, kita lupa akan gotong royong. Mentang-mentang kita sudah melek IT, kita lupa akan musyawarah. Kita lupa akan ramah tamah, sopan santun. Ini yang sudah mulai luntur dari murid-murid kita. Oleh sebab itu tidak hanya melek IT-nya, tapi juga berbudaya lingkungannya harus kita tetap terapkan. Seperti itu. Dan dari visi yang tadi banyak, saya ambil prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini saya ambil menggunakan paradigma AI. Apa Bu Hur? AI. Bukan AI. Kalau AI mah yang apa ya? Yang komputer zaman sekarang. Iya. Kalau ini dibalik AI. Apa? Inquiry. Ayo. Ya, menggunakan inquiry apa Bu Hur? Apa ya? Ayo, apa ya? Buka dulu modulnya. Ya, buka dulu. Nanti nih biar yang calon-calon berikutnya biar pada penasaran. Ya, kalau itu mah AI, IA, inquiry, inisiatif ya, apa aplikatif? Ya, nanti diingat. Nah, saya berfokusnya pada yang mandiri, Bapak Ibu. Mandiri dalam berfokus pada visi berkarakter mandiri dalam mewujudkan profil Pancasila. Nah, ini prakarsa perubahannya yaitu menumbuhkan mandiri melalui literasi. Kemarin saya sudah berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah, Bu, saya mengambil prakarsa perubahannya itu tentang menumbuhkan mandiri melalui literasi. Dan saya sudah ngobrol supaya kita perpusnya itu jalan. Ternyata yang namanya literasi itu bukan hanya baca ya Ibu ya. Bukan hanya baca, tidak. Di mandiri ini, dimensi mandiri itu punya anak, punya subdimensi. Di dalamnya ada kepemimpinan, ada percaya diri dan lain-lain. Nah, ini bisa kita tumbuhkan melalui literasi. Jadi rencana saya, ketika anak-anak nanti dibawa ke perpus, mereka membaca. Setelah mereka membaca, nanti apa yang mereka baca itu bisa mereka sampaikan kepada teman-temannya. Nah, ini sudah kepemimpinan, sudah percaya diri, ya. Atau yang lainnya dengan literasi. Literasi itu tidak hanya membaca, tapi bisa menonton. Misalkan kita memutarkan video di perpus. Nah, dari video itu nanti mereka sampaikan, mereka mengambil amalan-amalan yang ada dalam video tersebut. Mereka sampaikan, mereka bacakan di depan. Nah, itu juga sebagai subdimensi dari mandiri, yaitu percaya diri. Karena untuk membentuk anak berani ngomong di depan itu rada-rada sulit ya Bapak Ibu ya. Kadang mereka kurang pede, padahal ngerti jawabannya apa. Tapi kalau maju itu udah keringat dingin dulu
duluan. Jangankan muridnya, guru-gurunya juga beda. Ya. Jadi ini ya. Dan bagaimana saya bisa mau mengambil prakarsa perubahan ini? Ini lagi ilmunya. Ya, bagi yang sudah melewati sedikit sudah tahu. Ini adalah bagja, tahapan bagja. Rancangan strategis perubahan diri melalui tahapan bagja. Apa itu bagja? Bagja yang D itu buat pertanyaan. Jadi, ketika kita ingin berubah, kita membuat pertanyaan, saya ingin apa ya di anak-anak saya? Seperti itu. Nanti, lebih rincinya nanti. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang G, gali impian. Yang J, jabarkan rencana. Dan A, atur eksekusi. Bagja ini diambil dari bahasa Sunda. Mungkin ada yang orang Sunda. Apa bu bagja bu? Bagja. Itu kayak Bahagia, iya bahagia, senang itu diambil dari bahasa Sunda. Kenapa nggak ngambil bahasa Jawa? Ya, saya kan orang Jawa. Ya karena bahasa Jawa materinya begini. bahasa Jawa apa Bu Cici? Belum, nanti saya mau sama Bu. Ya karena ini kan diambil bagjanya. Dari akronim buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana. Nah dari situ baru saya kembangkan. Ambil pertanyaan, mengapa siswa kurang mandiri dalam pembelajaran khususnya literasi? Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini tindakannya. Memberikan penjelasan tentang mandiri. Pentingnya mandiri kepada siswa, kemudian memotivasi siswa untuk mandiri, koordinasi dengan seluruh warga sekolah, mengajak seluruh warga sekolah untuk menyamakan visi dan mewujudkannya. Kemudian tahapan yang A, ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini intinya adalah kita melihat sekolah mana ya yang sudah berhasil menerapkan literasi, sekolah mana ya yang sudah berhasil menerapkan menumbuhkan sikap anak tentang mandiri, atau guru siapa ya, nggak usah jauh-jauh, misalkan kita punya guru yang sebagai apa ya, sebagai contoh lah ya, sebagai contoh, oh ibu ini nih sudah berhasil dalam mewujudkan kemandirian siswa khususnya tentang literasi, bisa kita nyari pengalaman dari beliau. Nah, kemudian tindakannya melakukan studi banding ini kalau ke sekolah lain. Memberdayakan guru yang telah berhasil tadi, kita kerjasama dengan guru yang sudah berhasil. Yang G, gali impian. Nah, gali impian ini dari prakarsa yang tadi sudah kita buat. Saya pengennya murid saya itu seperti ini. Nah, kita mimpi. Kalau mimpi ngayalnya yang enak-enak aja bu, gratis. Ya, mumpung nggak bayar, kita mimpi, kita menghayal yang enak-enak. Apa kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi? Murid saya pengennya seperti apa? Sekolah saya pengennya seperti apa supaya apa yang sudah kita impikan ini bisa terwujud. Saya pengennya begini-begini. Pokoknya kalau mimpi mah yang setinggi-tingginya saja. Kemudian tahap berikutnya yaitu jabarkan rencana. Nah, supaya rencana saya, visi misi saya tadi terwujud, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, saya menyusun langkah awal yang bisa dilakukan. Berapa lama kira-kira ya targetnya? Apakah 1 bulan, 2 bulan, 1 semester, 2 semester, atau 1 tahun? Dijawab apa ya? Ini tingkat keberhasilannya bisa dibilang lama. Tidak apa-apa, cepat pun lebih baik. Ya, yang penting itu hasilnya. Prosesnya lama tidak apa-apa. Kemudian bagaimana mengukur keberhasilannya? Nah nanti apa yang harus saya lakukan? Saya catat setiap langkah yang sudah saya kerjakan, sejauh mana tingkat keberhasilannya, nanti saya dokumentasikan, saya notulenkan supaya ada arah yang jelas. Nah, yang berikutnya adalah atur eksekusi. Kalau kita sudah buat program, baru dealnya. Kira-kira nanti pemantaunya siapa aja yang terlibat, kapan saya mulainya, ya. Nah, ini tindakan-tindakannya. Tidak mungkin perubahan itu saya kerjakan sendiri, tapi saya harus berkolaborasi baik dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru, wali murid, apalagi muridnya. Ya. Kemudian melaksanakan strategi yang telah direncanakan. Apa saja yang harus saya lakukan? Setelah saya koordinasi,
setelah saya berkolaborasi dengan teman-teman, kita mulai eksekusinya seperti apa nih, seperti itu. Ya, jadi itulah tahapan visi dan perubahan diri sekolah khususnya untuk kelas saya dulu, yaitu sebagai CGP Angkatan 9. Langkah-langkah itulah yang sudah saya laksanakan, dan sejauh ini yang ini baru 1 kali saya kunjungan ke perpus, dan dari situ anak-anak sudah saya minta untuk menuliskan, belum sampai ke membacakan di kelas, karena mereka harus menuliskan apa yang tadi kalian sudah baca. Ya, ini untuk kelas, padahal kita dari dulu juga sudah melaksanakan ya, tapi hanya dipilih kalau satu kelas hanya 1-2. Nah, saya ingin mengumpulkan semuanya. Begitu Bapak Ibu ya. Dan slide yang berikutnya, terima kasih. Kalau terima kasih berarti sudah ditutup. Alhamdulillah, ini adalah rangkaian diskusi yang sudah kita laksanakan. Kira-kira ada yang belum puas? Jangan kita kayu untuk memuaskan. Tadi sudah saya paparkan prakarsa perubahan saya mulai dari tahap kerjanya sampai prakarsa perubahan dan visi. Apakah diterima? Diterima. Terima kasih. Saya tunggu kolaborasinya, saya tunggu dukungannya. Jadi jangan hanya sekolah, jangan hanya kelas saya, ya, tapi nanti untuk semuanya. Awalnya kelas saya dulu. Nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya. Kelas lagi 1, hebat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Cici. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Cici. Hebat sekali ya, apalagi di sini banyak yang sudah guru penggerak, pastinya menginspirasi Ibu Cici lebih semangat lagi, dan tentunya sudah berkolaborasi dengan guru-guru yang sudah senior di sini. Jadi saya juga di sini sudah melihat dari hasil melengkapi kalimat rumpang, saya cocokkan dengan yang sudah ada di saya. Mantap sekali ya. Sebenarnya saya mau ya, karena memang udah banyak yang menginspirasi. Tadinya saya mau sampaikan di refleksi ya, tapi mengingat Ibu Kepala Sekolah ada urusan yang urgent ya, jadi sepertinya tidak saya sampaikan sekarang ya. Nanti mungkin saya sampaikan lewat Bu Cici. Jadi saya hanya akan refleksi singkat saja. Jadi saya mengucapkan alhamdulillah Ibu Cici sudah selesai memaparkan sampai mengungkapkan prakarsa perubahannya, dan alhamdulillah prakarsa perubahannya diterima. Berarti nanti ada dari visi yang sudah ada nanti ya pembetulannya, walaupun nanti dalam pelaksanaannya kan kita nggak gampang visi itu untuk mengajukan karena melalui ke dinas segala macam, jadi nggak semudah itu. Tapi dalam hal ini adalah untuk catatan untuk pengajuan visi yang akan datang, karena memang Ibu Cici sudah mengadakan prakarsa perubahan dan diterima Ibu. Jadi nantinya harus benar-benar diterapkan gitu. Jadi itu yang saya sampaikan, dan dalam hal ini karena sudah ada prakarsa perubahan, nanti itu akan berhasil dengan baik jika ada kolaborasi yang sangat baik juga. Jadi harus bekerjasama betul dengan ibu kepala sekolahnya, dengan teman sejawatnya, dengan tendiknya, dan dengan siswanya, karena kita harus menghamba pada murid ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu apa-apa kalau dulu ke guru harus mengikuti guru, bukan, kita harus menghamba kepada murid. Jadi kita apa-apa perhatian kita adalah fokus kepada murid. Itu yang saya sampaikan. Nanti untuk hal yang tadi belum saya sampaikan, mungkin refleksinya saya sampaikan lewat Ibu Cici saja. Jadi melalui coaching aja nanti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Cici Noveni yang telah memaparkan materinya, dan kepada Ibu Winarti yang sudah memberikan pembelajaran atau merefleksi ya hasil ini. Yang dapat saya simpulkan berarti ada perubahan, prakarsa perubahan yang akan dijalankan di SD Negeri Lestari 1 ini, yaitu tentang menumbuhkan mandiri melalui literasi gitu ya.
Demikianlah rangkaian acara hari ini. Semoga semua hal yang kita harapkan, yang sudah kita dengarkan dan paparkan oleh CGP hari ini dapat diterapkan dalam kenyataan, ya, khususnya untuk murid, ya, yang baik murid maupun gurunya bisa membiasakan diri berliterasi gitu ya. Khususnya untuk CGP sendiri, mungkin Ibu Cici dan kita umumnya mendapatkan manfaat dari kegiatan ini, karena tadi yang saya kutip, ya, belajar itu sepanjang hayat, dapat di mana saja, dari siapa saja dan kapan saja, karena anak terlahir dengan kodratnya masing-masing yang mempunyai minat dan bakat. Ini hanya itu, saya sebagai pembawa acara mengakhiri acara hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata atau perilaku yang kurang tepat. Mohon dibukakan pintu maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama.